Berikutnya ada dua lagi ya. Pertama Bapak Daniel Alamsyah, SHMH. Yang kedua Bapak Dr. Budi Abdullah, SHMHum. Masing-masing kita harapkan nanti 8 menit ya. Setelah itu pembaca rumusan dan penutupan. Kepada Bapak Daniel Alamsyah, SHMH, beliau ini lahir di Padang 11 Agustus 1972. Beliau adalah Ketua LBH Syariah di Kota Bandung, tetapi sudah banyak melanglang buana ke seluruh Indonesia. Judul beliau adalah Strategi Menghadapi Kejahatan Mafia Tanah untuk Penegakan Keadilan dan Kepastian Hukum. Kepada Bapak Daniel SHMH, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memberikan semacam pendapat atau analisis terkait diskusi atau tema yang akan dibahas. Adapun temanya adalah strategi menghadapi kejahatan mafia tanah untuk penegakan keadilan dan kepastian hukum. Dalam kurung respon terhadap kasus mafia tanah di PT Wanarejo Perdana. Sebelum kami membahas tentang bagaimana itu adanya kejahatan mafia tanah, terlebih dahulu kita harus memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan mafia. Kalau menurut pendapat kami, mafia adalah cara kerja mafia itu penuh dengan silent dan sistematis, dan itu sulit untuk menemukan pelaku utamanya. Mungkin dari situ dulu kita membahasnya supaya tahu apa sih yang maksud dengan mafia tanah atau bedanya dengan kejahatan-kejahatan lain. Itu adalah cara kerja dari mafia. Siapa saja yang menjadi korban daripada mafia itu adalah yang menjadi korban ini adalah masyarakat dan negara. Sehingga ketika ingin mencari pelaku utamanya itu sangat sulit. Jadi kalau misalkan pelaku utamanya dapat ya melakukan suatu kejahatan tadi, saya kira itu ya bukan dikatakan mafia. Itu merupakan suatu kejahatan, cuma belum terungkap saja. Nah, kalau mafia itu memang tidak pernah terungkap siapa sih pelaku utamanya. Itu dulu mungkin pengertian dari mafia menurut saya. Nah, kembali dikaitkan dengan kasus yang ada sekarang dari analisis terhadap kasus PT Wanarejo. Saya kira itu bukan masuk domainnya mafia kalau menurut saya. Karena kalau saya mencoba untuk menganalisis, di dalam ini ada persoalan internal dan eksternal di dalam PT Wanarejo. Nah, kalau internal berarti terkait dengan pemegang saham. Itu jelas siapa orangnya. Persoalan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum itu hanya terkait dengan orang personnya, tapi kerjanya tidak dikatakan sistematis dan rahasia, tidak tahu orangnya. Ya, kalau memang ada di situ terjadinya perbuatan melawan hukum, ya tinggal bisa melalui proses, melalui upaya hukum perdata dan pidana, dan itu bisa diungkap. Kalau terkait dengan pembagian saham, ya tinggal gugat saja.
gitu. Terus itu internal ya. Kemudian terkait dengan eksternal, ketika PT Wanarejo berhubungan dengan masyarakat. Gitu. Nah, kalau dengan tadi hubungannya masyarakat luas, artinya perbuatan itu bisa diungkap karena seperti di PT dia mengadakan suatu perjanjian dengan masyarakat tentang pengelolaan tanah, itu kan ada perjanjiannya. Nah, ketika salah satu tidak melaksanakan prestasinya, berarti dia melakukan suatu perbuatan non prestasi. Ada nggak ada nggak pelakunya saat itu? Ada. Ya, itu bisa misalkan siapa yang prestasi. Kalau misalkan non prestasi itu adalah PT badan hukum, ya bagi masyarakat yang dirugikan dia tinggal ketika dia tidak melaksanakan kewajibannya, dia bisa melakukan gugatan perdata ke pengadilan. Atau misalkan ada indikasi pidana, dia bisa melakukan upaya hukum pidana. Nah, itu saya kira analisis dari sebab sebab terjadinya perbuatan ini. Jadi saya tidak bisa mengkategorikan bahwa perbuatan ini adalah mafia tanah. Tapi menurut saya ini adalah kejahatan biasa menurut saya. Nah, karena kalau menurut saya kalau mafia tanah itu adalah memang kerjanya silent, rahasia dan sistematis, dan orang tidak bisa mengungkapkan siapa pelaku utamanya. Itu dari pemanaan mafia dan dikaitkan dengan kasus yang dihadapi oleh PT Wanarejo. Kemudian bagaimana cara mereduksinya terhadap kejahatan-kejahatan tadi ya? Kalau kita menganalisis tadi tentang PT Wanarejo dengan masyarakat, karena tadi ada masyarakat, jadi kita untuk mereduksi hal-hal kejahatan yang terjadi, tentu kita harus memahami bahwa tugas kita sebagai warga negara itu bagaimana, fungsi dan perannya. Kalau kita mempunyai harta kekayaan berupa apakah itu tanah, tentu kalau kita sebagai warga negara yang mengerti fungsi dan perannya, saya kira itu tidak akan terjadi. Begitu juga sebaliknya, gitu. Ya, terhadap aparat, misalkan aparat penegak hukum, atau di dalam hal ini yang disorot ketika tanah itu adalah pejabat BPN atau pejabat pembuat akta tanah atau notaris. Nah, ketika institusi ini mereka melakukan sesuai dengan fungsi dan perannya, saya kira itu akan tereduksi. Nah, tapi kalau kita untuk menghilangkan suatu kejahatan yang dilakukan seperti ini kan tidak akan mungkin, karena ini kita bicara sistem, karena sistem itu harus ada, tidak bisa dieliminir, tapi hanya bisa direduksi. Jadi untuk mereduksi yang paling bisa kita lakukan kalau menurut saya itu tadi ya, fungsi kita sebagai warga negara, kita tahu apa tugas kita, ada fungsi dan peran kita, dan kemudian fungsi dan peran dari aparat itu. Nah, kalau misalkan itu bisa dilaksanakan, itu bisa untuk mereduksi kejahatan-kejahatan lainnya. Bukan saja terkait masalah kejahatan terhadap tanah, kejahatan-kejahatan lain juga bisa akan tereduksi. Selanjutnya, persoalan yang lainnya itu kalau kita secara negara ya, secara hukum negara ya, yang bisa kita lakukan ya kalau seperti ini, kalau Wanarejo misalkan itu perkaranya sudah sampai kepada
tingkat pengadilan kasasi atau Mahkamah Agung, ya saya juga tidak bisa mengatakan bahwa apakah di sisi lain PT Wanarejo itu melakukan perbuatan melawan hukum atau masyarakat yang melakukannya. Nah, itu saya tidak bisa berkomentar karena saya tidak bisa melihat ya bukti-bukti yang ada. Barangkali itu Mas Agung yang bisa saya sampaikan, ya mungkin sebagai bahan koreksi, karena kalau saya berpendapat terlalu jauh, saya tidak bisa karena kasus ini masih kalau tidak salah masih ada gugatan lagi di pengadilan. Jadi karena menurut saya kode etik saya sebagai ini ya, kebetulan saya juga sebagai advokat, ya saya tidak bisa untuk memberikan apakah ini mafia tanah atau tidak, tapi yang pasti tadi saya sudah memberikan parameter bagaimana cara kerja mafia tanah. Tapi kalau terhadap kasus ini menurut saya bukan mafia tanah, akan tetapi ada kelalaian yang dilakukan oleh para pihak dalam hal ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Adapun